Lanjut aja ya Bu. Ya. Apakah pembelajaran daring bisa dikatakan efektif kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya, karena saya sebagai guru yang mengenal sosial media tidak begitu hebat, saya sangatlah tidak efektif untuk pembelajaran daring. Satu, keadaan kondisi di daerah yang tidak semua mempunyai HP yang canggih. Kedua, fasilitas sinyal tidak begitu mendukung. Ketiga, begitu banyaklah pengeluaran di dalam kuota untuk menunjang itu pembelajaran. Lanjut ya Bu, metode apa yang biasanya digunakan dalam pembelajaran daring? Nah, selama ini kami di TK Nurul Huda Insani walaupun merasa tidak efektif dengan pembelajaran itu, tapi kami berusaha untuk mengikuti pembelajaran tersebut dengan berbagai cara, berbagai media. Yang pertama, paling kita membuat suatu video dalam tema per tema untuk memudahkan para orang tua mendampingi anak-anaknya selama pembelajaran tersebut. Kalau media belajar kalau media belajar apa saja yang bisa membuat pembelajaran daring itu efektif? Kalau media belajar yang tadi paling dikasih video sama voice note, yang kebetulan di TK Nurul Huda Insani ini selama daring juga tahfidz dan pembiasaan itu harus ditingkatkan, paling menggunakan voice note suara untuk media tersebut. Dan paling kami selain daring tersebut adanya luring untuk memberikan media-media pembelajaran kepada orang tua supaya lebih meningkat dalam pembelajaran pengasuhan anak bunda-bundanya. Kalau apa saja tantangan Ibu dalam mengajar daring? Tantangan saya terutama satu, masalah pembiayaan. Harus adanya biaya tambahan untuk guru-guru walaupun dengan satu kuota. Dua, pembiayaan untuk media-media. Dan waktu kami sangatlah harus meluangkan untuk menyediakan video-video tersebut. Dan terus terang saja kami begitu tidak memahami, begitu tidak menguasai tentang sosial media dan IT yang untuk pembelajaran tersebut. Lanjut ya Bu. Apa saja tantangan sekolah dalam mendukung suksesnya pembelajaran daring? Yaitu tantangannya paling satu, tadi itu pembiayaan harus ditingkatkan. Terus guru-gurunya juga harus melek IT dan harus mempunyai HP yang canggih karena perlunya adanya video dan foto-foto. Kalau manfaat yang didapatkan selama mengajar daring itu apa? Kalau manfaatnya itu tadi ya, kami selama ini tidak begitu mengenal sosial media, jadi bisa dituntut untuk bisa lebih melek IT, bisa lebih untuk membuat video-video yang seharusnya meningkatkan kepada anak pembelajaran tersebut, supaya bunda-bundanya juga tidak merasa jenuh dan bosan untuk mendampingi anak-anaknya.
eh, kompetensi apa yang perlu Ibu perbaharui dalam mengajar daring ini? Kompetensinya paling meningkatkan kompetensi saya sebagai guru sekaligus kepala sekolah untuk meningkatkan ya itu tadi tentang bagaimana membuat video, bagaimana itu mengedit supaya anak-anak lebih giat belajar untuk pembelajaran daring dan meningkatkan sumber-sumber pengetahuan dari pembelajaran daring tersebut. Harapan Ibu dalam untuk pembelajaran daring ini apa? Ya, harapan saya ke depan supaya ya daring memang cukuplah sampai di sini. Tidak ada lagi pembelajaran yang seperti itu, karena kalau terus-terusan adanya pembelajaran daring tersebut, jadi anak kurang bersosialisasi, anak kurang mandiri, apalagi kan anak usia dini itu tingkat perkembangan dan pertumbuhannya itu tidak harus adanya kebersamaan dengan orang lain supaya perkembangan dan pertumbuhannya itu disimuluskan dengan baik. Mungkin segitu Bu pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila ada Ibu keganggu gitu. Ya, Saya ada tanya saya, mungkin sekian dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, saya Lina Setiawati dari kampus IKIP Siliwangi. Mau mewawancara Ibu, apakah Ibu bersedia diwawancarai dengan saya? Iya, insya Allah. Baik Bu, lanjut ya ke pertanyaan. Apakah pembelajaran daring bisa dikatakan efektif? Kalau dikatakan efektif mungkin tidak ya Teh, ngerasa belum berhasil lah kalau dikatakan efektif, karena mungkin banyak kendala ketika melaksanakan pembelajaran daring itu sendiri. Nah selanjutnya ya Bu, metode apa yang digunakan dalam pembelajaran daring? Mungkin karena di sini termasuk wilayah yang pelosok ya Bu, di pelosok ya Teh. Jadi mungkin hanya berupa video ataupun foto dan menjelaskan seperti itu saja biasa. Baik. Lanjut ya Bu, media pembelajaran apa saja yang digunakan saat ini dalam pembelajaran daring? Mungkin hanya melalui WhatsApp, karena kalau misal kayak Zoom ataupun Classroom gitu pasti banyak kendala di sini. Kayak misal internetnya. Lanjut ya Bu, apa saja tantangan buat Ibu untuk mengajar daring ini? Tantangan ketika mengajar daring itu ketika anak tidak bisa mengerti, tidak begitu paham saat kita menjelaskan suatu, karena memang secara daring kan tidak bisa kondusif juga gitu. Jadi anak sulit memahami apa yang kita sampaikan gitu. Ya kalau misalkan gitu Bu, ada kendala nggak di pembelajaran daring ini menurut Ibu gitu? Banyak. Kendalanya Kendala oh iya banyak, karena mungkin tadi dibilang kan Teh ya bahwa di sini tuh termasuk wilayah yang termasuk pelosok ya, jadi kendalanya itu dari internet susah gitu kan ya, jadinya ke anak-anaknya juga susah. biaya ya. Iya, sama biaya juga iya. Benar sih. Kadang ya biaya internet sering kali gitu orang tua kayak gitu. Iya, kadang internetnya bagus, gak punya uang buat beli kuotanya. Gitulah banyak. Lanjut ya Bu, apa sih harapan Ibu gitu untuk pembelajaran daring ini gitu? Mengenai pembelajaran daring mungkin harapannya supaya mudah-mudahan cepat berakhir saja nih Bu, Teh gitu, karena
ya kan karena banyak kendala dengan dan juga tidak efektifnya mengenai pembelajaran daring, mungkin pasti harapannya ingin cepat berakhir saja gitu kan, karena lebih efektif kalau kita belajar secara tatap muka, kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mudah-mudahan ya Bu tahun Iya. depan. Amin, mudah-mudahan Mungkin cepat berakhir. sekian Bu dari pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang mengenakan ke Iya, Ibu. Mungkin dicukupkan sampai di sekian Bu. Mau izin pamit pulang. Selesai gitu ya. Udah. Assalamualaikum Ibu.